Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan. Dan tak lupa pula salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, saya Ade Najirayani selaku moderator yang akan membimbing jalannya presentasi ini. Adapun nama anggota kelompok saya adalah saya sendiri Ade Najirayani, Anissa Salsabila, Aulia Nurrohma, Fadil Akbar Al-Azhari, Fatih Rizki, Maulana Ibrahim, Muhammad Ibnu, dan Padia Ananda Rizki. Baiklah, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai pengertian fikih dan usul fikih serta objek pembahasan fikih dan usul fikih, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu hubungan antara fikih dan usul fikih. Hubungan antara fikih dan usul fikih, jika diibaratkan sebuah pohon, maka Al-Quran, hadis, as-sunnah, ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu hadis, dan lain-lain itu diibaratkan akar dari sebuah pohon. Sedangkan usul fikih diibaratkan batang atau pokok dari pohon itu. Dan fikih diibaratkan ranting atau cabang dari pohon tersebut. Maka dapat kita simpulkan bahwa usul fikih adalah metode atau cara yang dijadikan perantara untuk memahami atau memproduksi sebuah hukum Islam atau fikih. Setelah kita mengetahui hubungan antara fikih dan usul fikih, selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai pengertian fikih dan usul fikih serta objek kajian fikih dan usul fikih yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya berikut ini. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang pengertian dari fikih. Kata fikih ditinjau dari segi bahasa berasal dari kata dasar dalam bahasa Arab, yaitu faqaha, yafqahu, fiqhu, yang memiliki arti memahami secara mendalam, mengerti, dan juga ahli. Sedangkan kata fikih ditinjau dari segi istilah yang sebagaimana menurut pendapat dari Abdul Wahab Khalaf, yaitu fikih adalah suatu ketentuan atau ketetapan hukum syara' yang berkenaan dengan perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil yang jelas dan juga terperinci. Dari pengertian tersebut dapat kita pahami bahwa fikih itu berkaitan dengan ketentuan hukum syara yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dalam Al-Qur'an atau hadis, maupun hukum syara yang telah ditetapkan oleh para ilmu fikih atau mujtahid dari masa ke masa. Sedangkan yang dimaksud dengan ketentuan hukum syara adalah ketentuan hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dari berbagai aspek kehidupan, tetapi tidak mencakup tentang persoalan yang berhubungan dengan akidah. Oleh karena itu, hukum syara haruslah berdasarkan pada dalil-dalil yang terperinci yang dijadikan pijakan dan merupakan sumber pembentukan hukum syara. 2. Pengertian usul fikih. Pengertian usul fikih ditinjau secara bahasa terdiri dari dua suku kata. Yang pertama, usul dan fikih. Kata usul adalah bentuk jamak dari kata al-asal yang berarti sesuatu yang menjadi dasar atau landasan bagi lainnya. Adapun kata al-fikih yang diuraikan tersebut berarti faham atau mengerti secara mendalam. Dan adapun pengertian secara istilah, usul fikih sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Asy-Syaukani, yaitu fungsi usul fikih adalah mengetahui kaidah-kaidah yang dapat digunakan sebagai alat untuk menggali atau istinbat hukum-hukum furu' dari dalil-dalil yang rinci dan jelas. Definisi usul fikih menurut Kutub Mustafa Sanub dalam kitab
Muj'am musalahat adalah usul fikih adalah kaidah-kaidah kuliah yang digunakan oleh seorang mujtahid untuk memahami nas Alkitab dan Al-Sunnah. Definisi tersebut menyimpulkan bahwa usul fikih merupakan sarana atau alat yang dapat digunakan untuk memahami nas Al-Quran dan As-Sunnah agar dapat menghasilkan hukum-hukum syara'. Dengan kata lain, usul fikih merupakan metodologi atau teori yang tidak hanya digunakan untuk memahami hukum-hukum syara' saja, melainkan juga dapat berfungsi untuk menetapkan dan menghasilkan hukum-hukum syara' yang bersifat furu'iyah. Kemudian objek pembahasan ilmu fikih. Objek pembahasan ilmu fikih atau yang menjadi objek pembahasan ilmu fikih adalah segala perbuatan, tindakan atau perkataan dari seorang mukallaf. Mukallaf yang berarti orang muslim yang sudah dibebani hukum, sudah baligh atau tidak gila. Dapat dikatakan pula perbuatan seorang mukallaf itu berkaitan erat dengan taklif syar'i yang menjadi beban seseorang mukallaf dalam berbagai aspek kehidupannya. Berbagai aspek kehidupan mukallaf meliputi aspek muamalah dan jinayah. Aspek ibadah menyangkut hubungan vertikal antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga menyangkut segala persoalan yang berkaitan erat dengan urusan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan berikutnya adalah meliputi aspek muamalah yang terkait dengan interaksi sama manusia, seperti hal-hal yang terkait dengan harta, jual beli, sewa menyewa, syirkah, siasa, dan lain sebagainya. Dalam ilmu fikih dibahas juga permasalahan ukubah yang berkaitan dengan tindak pidana dan kejahatan, serta sanksi hukumannya seperti pembunuhan dan lain-lain. Dan kata lain, objek pembahasan ilmu fikih ini dari segi hukum, wajib, sunnah, makruh, mubah, sah, batal. Baik, kita masuki ke pembahasan objek kajian usul fikih. Objek kajian ilmu fikih merupakan syariat yang bersifat kulli atau menyangkut dalil-dalil hukum. Baik itu menyangkut dalil-dalil hukum nas yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis, ataupun menyangkut dalil hukum ijtihadiyah. Dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis, kajiannya berkaitan dengan berbagai bentuk karakteristik lafaz nas, yaitu yang pertama, lafaz nas dari segi bentuknya, yang kedua, lafaz nas dari segi cakupan maknanya, yang ketiga, lafaz nas dari dilalahnya, yang keempat, lafaz nas dari segi jelas dan tidak jelasnya, serta macam-macam tingkatannya, dan yang kelima, lafaz nas dari segi penggunaannya. Kemudian, dalil-dalil ijtihadiyah merupakan dalil-dalil yang dirumuskan berdasarkan ijtihad ulama. Dalil-dalil tersebut seperti al-ijma', al-qiyas, al-ihtihsan, al-maslahah mursalah, al-istishab, sadduz dzariyah, al-urf, syara'u man qablana, dan mazhab sahabi. Itulah beberapa dalil-dalil yang berdasarkan ijtihad para ulama. Kesimpulan yang bisa diambil dari materi yang sudah dipresentasikan adalah, jadi bisa dikatakan bahwa fikih merupakan hukum-hukum yang sudah disepakati dalilnya oleh para ulama, dan usul fikih merupakan kaidah-kaidah yang menjadi landasan terbentuknya hukum fikih. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok saya. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator memohon maaf atas kesalahan saya dan kesalahan rekan-rekan saya apabila kami dalam penyampaian materi masih banyak kekurangan dan kesalahan. Dan kepada Allah kami memohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.